Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa bisanadil muttasili ila imamil muallif rahimahullahu taala wa adama nafa'a bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnah لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah kajian subuh Masjid Nurul Amal, wabil khusus Ketua DKM Masjid Nurul Amal Bapak Haji Kohar beserta jajarannya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita mendapatkan keberkahan. Terbukti bahwa kita tidak sulit untuk bangun subuh melaksanakan sholat berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, curahkanlah berbagai macam keberkahan kepada umatku yang senantiasa menghidupkan pagi hari untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas surah Al-Anfal ayat 25. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnah la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Waspada dan hindarilah fitnah, karena tidak akan ditimpahkan ujian, cobaan itu khusus kepada orang-orang yang zalim saja. Artinya pada saat Allah akan menegur, orang-orang yang tidak melakukan perbuatan fitnah pun akan terkena imbasnya. Wa'alamu, ketahuilah oleh kalian semua, annallaha, bahwasanya Allah syadidul iqab, sangat pedih bila menegur kita dengan teguran kemaksiatan yang dilakukan oleh kita. Kita lihat kata fitnah ini diartikan dalam kamus-kamus Arabiah atau kamus bahasa Indonesia, itu artinya adalah ujian, cobaan. Persoalannya ujian dan cobaan dari mana? Dan ujian dan cobaan siapa, untuk siapa. Ini berarti tentang hati, tentang qalbu yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa qalbu kita diuji? Ingin mengetahui Allah sejauh mana kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ujian iman. Iman ada di dalam qalbu kita. Tapi ini abstrak. Tidak bisa kita visualisasikan iman itu sebesar dan seberat apa. Karena ini abstrak, sirrun min asrarillah, rahasia, sangat rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kalau fitnah ini tertuju kepada ujian iman, maka kepada qalbu. Qalbu ini adanya di sebelah kiri di atas payudara dua jari. Dan di qalbu itu
ujiannya adalah bisikan-bisikan iblis, realisasinya syaitan. Perlu juga diingat kita ke belakang bahwa iblis itu dulu titelnya Azazil. Azazil itu yang pernah menjadi ketua wakil para malaikat di surga selama 18.000 tahun. Dan iblis ini juga pernah ditugaskan Allah menjadi wakilnya, menjaga Lauhil Mahfuz selama 14.000 tahun kehidupan akhirat. Lalu Azazil ini yang diberi julukan iblis oleh Allah diutus ke dunia menjadi khalifah kedua sesudah Al-Jan. Al-Jan itu jin. Maka dia mendamaikan. Banyak jasanya sebenarnya dia, dan dia tahu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak heran kalau kita hamba-hamba Allah, umat Rasulullah itu kalah oleh bisikan iblis ini di dalam kalbu kita. Itulah fitnah namanya. Fitnah ujian. Kemudian solusinya seperti apa supaya kalbu kita ini tidak difitnah, tidak diuji oleh bisikan-bisikan iblis itu? Bagaimana solusinya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara bingkai syariah sudah disampaikan cara mendidik kalbu yang sampai saat ini kita lakukan setiap sholat 5 waktu. Itu di dalam rangka mendidik kalbu supaya kita tidak melakukan bisikan fitnah. Coba kita lihat supaya lebih mantap lagi dalam pengamalannya kalau kita sudah tahu kegunaannya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam secara bingkai syariah memerintahkan kepada kita selaku umatnya untuk mendidik kalbu supaya tidak mendapatkan bisikan fitnah dari iblis. Sesudah sholat bacalah Subhanallah. Subhanallah itu dihunjamkan ke dalam kalbu, ke dalam hati. Alamatnya ke hati itu subhanallah. Supaya hati kita suci, sehingga realisasi di dalam tindakan perbuatan kita menjadi suci. Artinya tidak melakukan perbuatan fitnah. Tuh. Kenapa sampai 33 subhanallah itu? Itu ada bahasa sandi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3-nya itu bahasa sandi. Apa bahasa sandinya 3 itu? Secara ma'rifah 3 itu ada Nurullah, ada Nur Muhammad, ada Nur Insan. 3 nur. Seluruh alam ini ada Nur Muhammad. Pohon-pohon begitu rindang dan hijau, rumput-rumput menjadi subur, hayawan menjadi sehat, tersebab adanya apa? Adanya Nur Muhammad. Di dalam tubuh semua manusia dan seluruh makhluk itu ada Nur Muhammad. Ada Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan, yang sudah menjadi satu kesatuan Nurullah dengan Nur Muhammad, maka disebut jiwa. Itu namanya Nur Insan. Makanya 33, 3-nya itu yang menjadi sandi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu 3-nya lagi sandinya apa? Itu kan ada 2, 33. 3-nya yang kedua itu juga bahasa sandi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dia? Pertama Allah.
kedua Rasulullah, ketiga hamba Allah. Ya kita ini. Makanya sebutannya 33. Jadi punya bahasa filosofis dari Rasulullah, bukan hanya sekedar hitungan 33. Jadi subhanallah itu pada saat kita membaca subhanallah itu mendidik qalbu, mendidik hati supaya tidak dibisiki oleh iblis. Karena kalbu kita itu gangguannya, fitnahannya itu syaitan. Syaitan itu realisasinya, bisikannya adalah iblis. Berarti bahwa kita sesaat bisa jadi iblis, sesaat bisa jadi syaitan, dan bisa jadi malaikat, bisa jadi Allah. Nah, karena kalbu itu elastis. Sampai-sampai Rasulullah memerintahkan kepada kita selaku umatnya, bacalah setiap akhir sholat, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membulak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku ini pada keyakinan kepada agamamu. Itu jadi secara filosofisnya subhanallah itu ditujukan kepada hati, pada qalbu, supaya tidak melakukan fitnah. Yang kedua, alhamdulillah. Kalau kita nggak paham kemana itu alamatnya alhamdulillah ini. Nah, alhamdulillah itu alamatnya ke seluruh tubuh. Alhamdulillah mata, telinga, tangan, kaki, jantung, paru-paru, semua. Tubuh yang zahir maupun tubuh yang batin itu alhamdulillah, sama hitungannya 33, sama rahasia filosofisnya seperti tadi. Terus yang ketiga, Allahu Akbar. Itu Allahu Akbar ditujukannya kepada ruh. Ruh Allah yang maha besar, berarti yang maha hebat di dalam diri kita adalah ruh. Tersebab ruh kita bisa bergerak. Siapa yang menggerakkan? Allah. Tersebab ruh kita bisa merasa. Siapa yang menggerakkan? Allah. Maka Allahu Akbar itu dialamatkan kepada ruh. Jadi pada saat kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, itu ruh yang keluar masuk nafas dalam diri kita. Itu ruh. Ruh itu siapa? Nur Muhammad. Nur Muhammad itu siapa? Hayat. Hayat itu siapa? Sifat Allah. Dalam hadis qudsinya Allah berkalam, wa sifati la ghairi. Sifatku tiada lain adalah aku. Nah, makanya Allahu Akbar bukan hanya sekedar ucapan Allahu Akbar. Tapi kalau kita sudah membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 tidak melekat di dalam qalbu, berarti cuma lipstik saja, hanya menggugurkan kebiasaan saja, berarti tidak bisa mendidik kolbunya, pantas fitnah merajalela. Nah, bagaimana kalau fitnahnya dilakukan oleh rajanya sendiri? Padahal semua yang mengaku diri notabene muslim paham itu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Mungkin kegunaannya banyak yang belum paham. Itu secara filosofisnya. Nah, kemudian yang kedua langkahnya, kalau kita sudah mendidik hati, itu kan baru zikirnya saja tuh. Zikir qalbu supaya tidak terjadi fitnah di dalam diri kita, dalam kehidupan kita ini. Tidak terjadi fitnah memfitnah, zalim menzalimi, hasud menghasud, dan lain sebagainya. Karena fitnah ini masuk ke dalam ranah hasud.
Ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal hasada." Hindari oleh kalian hasud dan turunannya. Hasud, iri, dengki, ujub, takabur, fitnah, membuat kerusakan, itu hasud juga. Fa innal hasada yakulul hasanat, sesungguhnya perbuatan hasud dan turunannya itu termasuk fitnah. Yakulul hasanat, bisa menghilangkan semua nilai-nilai ibadah kita. Kama ta'kulun naril hatobah, seperti api memakan kayu bakar. Hilang nilai ibadah kita kalau kita melakukan fitnah, melakukan hasud, melakukan zalim, melakukan menyebarkan kemaksiatan, hilang semuanya. Kalau kita sudah berzikir tentang qalbu ini, maka ada istighfarnya, ada taubatnya. Bertobat sesudah kita berzikir qalbu, kemudian kita bertobat supaya kita tidak dibisiki oleh iblis, tidak melakukan perbuatan fitnah. Nah, bagaimana tobatnya hati, tobatnya qalbu ini? Semuanya sudah paham ini. Sudah bisa, cuman penggunaannya, dialamatkannya kemana, ini yang belum dijelaskan. Dalam kesempatan pagi ini kita jelaskan. Pertama, tobat tubuh nih. Tobat tubuh, 2 tangan, 2 kaki, 2 mata, 2 telinga. Itu namanya tobat tubuh. Apa itu tobat tubuh? Padahal kita sering dalam kendurian baca, dalam acara apapun baca. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. La ilaha illallah. La ilaha illallah, kalimat tauhid itu adalah taubatnya tubuh. Ya. Taubatnya tubuh. Kenapa dikatakan la ilaha illallah itu secara ma'rifah taubatnya tubuh? Karena di dalam kalimat tauhid itu terhimpun sifat Allah yang 20 sifat. Ya. Yang 20 sifat. Sifat Allah itu banyak, tapi dideskrip oleh para ulama hasil referensi dari Rasulullah, minimal 20 sifat dikuasai, adanya di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Dalam kata la itu sifat nafsiyah, wujud. Dalam kata ilaha itu ada sifat salbiyah. Salbiyah itu artinya penolakan. Yang 5, qidam, baqa, mukhalafatul hadisi, kamilsi, wahdaniyat. Kemudian dalam kata illa itu sifat ma'ani. Yang 7, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Sifat ma'ani itu sifat yang nyata dalam tubuh manusia. Dan bahkan dalam seluruh makhluk ada sifat ma'ani. Kita buktikan. Kita makan pisang. Monyet makan pisang juga. Kita bernafas. Monyet bernafas. Apa bedanya kita dengan monyet? Berarti dia juga punya sifat ma'ani pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sifat ma'ani itu 7 sifat yang ada di dalam diri semua makhluk Allah. Ada 2 mata, 2 telinga, 2 mulut, 2 tangan, 2 kaki, ada hati, ada rasa, ada otak. Itu sifat ma'ani namanya, yang nyata di dalam diri kita, yang zahir. Belum lagi ada 7 pintu. 7 pintu pikiran yang selalu mengganggu kita. Tahu 7 pintu pikiran? Itu harus diarahkan 7 pintu pikiran. 2 mata itu 2 pintu pikiran. Mata memandang, melihat orang mobilnya bagus. Pikirannya terganggu. Kapan aku punya mobil bagus? Gitu. Kemudian 2 telinga. Sudah 4, 7 pintu pikiran.
Kita dengar ada info bahwa di Sumatera terkena musibah. Kenapa terjadi musibah? Musibah apa dibikin musibahnya? Kita dengar itu. Masa banjir mendadak baik kayu-kayunya dipotong rapi? Kalau musibah terjadi apa adanya teguran dari Allah, pasti kayunya dengan akar-akarnya dong. Lainnya kayunya gelondongan sudah rapi malah hanyut semuanya. Kita dengar itu. Maka pikiran kita terganggu. Makanya kalau siapa yang melakukan, kalau rajanya yang melakukan, mah ciloko 12. Nah, kita dengar itu. Itu sudah 4 pintu pikiran. Kemudian 2 lubang hidung, sudah 6 pintu pikiran. Kemudian yang ke-7, yang terakhir 7 mulut. Makanya kita sering ngomong 7 keliling. 7 pintu itu masuk mulut mendengar omongan, telinga mendengar omongan, hidung mencium bau busuk yang tidak sedap, mata melihat pemandangan kebanjiran yang tidak nyaman, pikiran kita terganggu. Jadi sebutannya 7 keliling. Maka orang tua kita suka bilang ciloko 12. 12-nya siapa itu? 2 dan 1 jadi 3. Ciloko kalau tidak kenal Allah, ciloko tidak kenal dirinya, dan ciloko tidak kenal Rasulullah. Yang satu adalah Allah, yang 2 Rasul dengan kita sendiri. Makanya taubat tubuh itu la ilaha illallah secara ma'rifah. Nah, kenapa ketika membaca la ilaha illallah ditarik dari pusat ke atas, la dibuang ke kanan, ilaha, la ilaha, illanya ke jantung lagi, illa Allahnya ke qalbunya, gitu. Jadi zikir taubat tubuh itu la ilaha illallah, supaya kita tidak dibisikkan oleh iblis untuk melakukan perbuatan fitnah. Satu. Lalu taubatnya hati. Nah, tadi kan zikirnya badan alhamdulillah, taubatnya la ilaha illallah. Zikirnya hati subhanallah, taubatnya hati Allah 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 Allah. Bisa disebutkan dengan lisan Allah Allah, atau kalbunya saja, hatinya diingat saja, mengingat. Boleh pakai nida, ya Allahu ya Allah ya Allahu ya Allah. Itu taubatnya hati. Jadi kalau ada orang yang berzikir seperti itu taubatnya hati secara ma'rifah. Kemudian tadi zikirnya ruh. Zikirnya ruh Allahu Akbar. Zikirnya ruh Allahu Akbar. Taubatnya ruh enggak ada suara. Taubatnya ruh enggak ada suara. Kok kenapa? Iya, karena hanya nafas saja. Nafas keluar hu, nafas ke dalam hu. Yang dimaksud hu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Itu tobatnya roh. Jadi nggak kedengar, nggak ada suara apa-apa, hanya nafas keluar masuk saja. Nah kalau ini sudah kita lakukan, berzikir hati sudah, beristighfar tobatnya hati sudah, tentunya tidak akan melakukan perbuatan fitnah. Tapi kenapa terjadi juga? Yang dilakukan oleh orang-orang kita tidak melakukan, tapi nanti pada saat dihukum Allah, orang-orang yang tidak melakukan perbuatan ujian fitnah pun akan digulung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara status sosial, bagaimana solusinya menghadapi fitnah, menghadapi kezaliman di masyarakat kita ini?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sistematik dalam sebuah sabdanya. Apa kata Rasulullah? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa di antara kalian ra'a, melihat. Nah, melihat dengan 7 pintu pikiran tadi. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa mencium, bisa langsung komunikasi, itu melihat. Melihat apa? Munkaron, kemunkaran. Maka yang pertama harus dilakukan kita adalah yughayyir biyadihi. Robahlah dengan tangan. Tangan ini punya makna kemauan, keberanian, keinginan. Itu dengan tangan. Keberanian, keinginan, dan juga yang dimaksud dengan tangan itu adalah para pejabat, dari mulai tingkat RT sampai presiden yang harus bertindak, sampai kita juga bertindak menurut kemampuan kita, menghimpun dana, berdoa agar saudara-saudara kita di daerah Sumatera sana yang terkena musibah. Masih banyak yang belum ditemukan. Berapa ribu saudara kita yang mati. Sementara menterinya tahunya cuma lewat media, Facebook. Dia tidak turun tangan ke wilayahnya. Maka zalim lagi. Menjadi fitnah lagi buat negara, buat masyarakat kita. Katanya lampu sebentar lagi hidup, ternyata bohong. Berarti zalim lagi kepada rakyatnya. Makanya kita bilang tadi depan, kalau rajanya yang melakukan kezaliman, bagaimana? Ini bukan takdir. Bukan takdir. Karena Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Yang nampak kehancuran di permukaan bumi ini, di daratan, di laut, bukan takdir Allah. Kata Allah, bima kasab. Tersebab kasab manusia. Dipikir dia menebang pohon, kita nggak tahu. Memang kita awalnya nggak tahu. Maka terjadi musibah, maka kita jadi tahu. Kata Allah dalam hadis qudsinya, ana inda abdi bidhanni. Saya sih nurutin sangkaan kalian. Kalau kalian menyangka itu tidak ada yang tahu rakyat kalian menebang pohon, silakan saja. Tapi ternyata kan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi tahu. Nah, yughayyir biyadihi, robahlah oleh para pejabatnya. Selesaikan itu persoalan. Fa illam yastati, tidak mampu, para pejabatnya tidak punya kemampuan, tidak punya visi misi untuk menyelesaikan persoalan. Saya ingat perkataan seorang filosof Yunani namanya Eugene Kolb. Beliau memberikan gambaran kehidupan sosial. Ternyata sekarang terjadi. Apa kata beliau? Rajulun yuhsinu ila ghairihi liyattakhadha ihsanahu ilaihi sabila. Law alima anna dama sa'il sarat dhahaban la dhabihan nasu ma'an. Ini karakter manusia. Rajulun yuhsinu ila ghairihi, seseorang, ini nakirah, bisa jadi laki-laki atau bisa jadi perempuan. Yuhsinu ila ghairihi, berbuat baik dia kepada rakyatnya. Apalagi lagi kampanye. Janjinya luar biasa. Janji-janji tinggal janji. Tapi di dalam janjinya itu, di dalam perbuatan baiknya kepada rakyatnya itu, liyattakhadha ihsanahu ilai sabila. Ittakhadha yattakhidhu, ingin mengambil ihsan, keuntungan buat dirinya, buat partainya, buat kelompoknya lebih banyak. Lalu kata seorang filosof lagi,
Lau alima, kalau dia bisa dan kalau dia tahu dengan berbagai macam cara, annada masail, bahwasanya darah-darah yang mengalir di dalam tubuh rakyatnya dirubah oleh dia menjadi bentengan-bentengan, menjadi lempengan-lempengan emas. Ladzabihan nasu ma'an, pasti semua rakyatnya disembelih oleh dia demi mengharap darahnya membeku menjadi lempengan emas. Menguntungkan kelompoknya, menguntungkan partainya, tidak memikirkan rakyat jelata senang atau susah. Terjadilah sekarang ini, believe is or not, percaya atau tidak. Ini jadi fitnah itu tidak main-main, berat. Beratnya buat kita-kita yang tidak melakukan fitnah, kita kena juga. Yang sering sholat tahajud juga kena banjir juga. Yang sering sedekah juga kena musibah juga, padahal kita tidak melakukan fitnah. Karena itulah kata Allah Subhanahu wa taala, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wajibnya kita menegakkan kebenaran dan menghalau kekejian dan kemunkaran. Kenapa kita harus menghalau kekejian dan kemunkaran? Karena pada saat kita kena musibah, bukan orang yang zalim saja yang kena musibah. Bukan orang yang fitnah saja kena musibah. Yang tidak melakukan zalim dan fitnah pun terkena imbasnya. Dalam sebuah kitab dijelaskan bahwa radiasinya itu, kalau satu orang bertobat di suatu kampung, itu radiasinya 4 kali 40 km mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu satu orang. Bagaimana kalau ribuan orang? Mafhum mukhalafahnya secara usul fikih. Feedbacknya kebalikannya, satu orang berbuat fitnah, sama radiasinya 4 kali 40 km akan terhimbas azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah wajibnya kita, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Fa illam yastati, kalau tidak mampu para pejabatnya, fa bilisanihi, ya minimal dengan kita seperti ini. Dengan nasihat, dengan mengarahkan, dengan dari mulut ke mulut, itu lisan. Fa bilisanihi, dengan melalui lisan-lisan kiai, lisan-lisan habaib, lisan-lisan ulama, lisan-lisan ustaz, lisan-lisan tokoh agama. Jangan pada main sindir-sindiran melulu. Ulama dengan ulama saling sindir-sindir, habaib dengan ulama sindir. Enggak ada yang sempurna manusia ini. Tak ada orang yang lahir sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kenapa tidak saling memaklumi? Kenapa tidak saling memahami? Lalu kita orang kecil ini mau berkiblat kemana? Kalau para ulamanya, para habaibnya selalu bentrok begitu, kita mau berkiblat kepada siapa? Uswatun hasanah kita mau kemana? Ini fa illam yastati, sudah tidak bisa diandalkan, tidak bisa dipegang. Bagaimana? Fa biqalbihi, maka dengan berdoa kita, zikir dengan kolbu. Kolbu kita sudah dizikirkan tadi, kemudian kita sudah bertobat, kita berdoa dalam waktu yang sama, serempak seluruhannya bersama-sama, agar kita diberikan spirit, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatasi fitnah. Itu solusinya, ya. Karena dalam ayat ini dijelaskan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Allah tidak akan menghukum orang yang zalim saja. Pada saat Allah akan menghukumnya, orang yang tidak melakukan kezaliman pun akan terkena imbasnya. Wa'lamu, ketahuilah oleh kalian semua, annallaha syadidul iqab, bahwasanya Allah itu maha pedih iqabnya, azabnya. Perlu dicermati di sini bahwasanya annallaha syadidul iqab itu adalah sunnatullah. Dalam suratul Fatihah sudah dijelaskan itu. Cuman kita nggak paham. Ayat pertama sampai ayat keempat suratul Fatihah itu semuanya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu kalimat nominal yang punya makna istimror.
dari sejak zaman khalifah pertama Al-Jan, khalifah kedua Azazil, khalifah ketiga kita, anak cucunya Adam, istimror. Yang dimaksud dengan syadidul azab itu pasti terjadi, yang disebut dengan kita sunnatullah. Bukan Allah yang mengazab. Allah itu Rahman Rahim. Lalu kenapa kita sakit? Karena kita sendiri yang membuat sakit. Kenapa banjir? Apa Allah kita salahin? Kata Allah, enak benar. Kalian sudah aku berikan alam semesta yang begitu indah, begitu banjir kenapa nyalahin aku? Mana lebih parah lagi bahwa anallaha syadidul iqab itu sunnatullah, pasti terjadi. Kemudian dalam surat Al-Fatihah ayat 5 sampai 7 itu kata kerja. Kata kerja na'budu ihdi. Berarti kalau yang namanya pekerjaan pasti berubah setiap saat. Demikian juga di dalam kehidupan ini, bahwa anallaha syadidul iqab itu maksudnya kalau kalian ingin damai, kerjakanlah yang positif. Kalau ingin iqab, pedih, biarin aja itu kampung, tidak usah diurusin kebersihannya, maka jadilah banjir. Jadi sakit dan sehat itu ditentukan oleh perbuatan kita sendiri. Itu yang dimaksud dengan Allah, annallaha syadidul iqab. Kita kan kebanyakan, wah Allah maha pedih azabnya. Allah tidak menyiksa hambanya. Allah bersifat Rahman dan Rahim. Demikian Pak Kiai tentang bagaimana cara mengatasi fitnah yang terjadi. Pertama, kita harus mendidik kolbu dulu melalui berzikir tadi, kemudian kita bertobat, kolbu kita bertobat, kemudian secara status sosial Rasulullah mengajarkan kepada kita tekniknya dengan kemampuan, dengan kekuatan, dengan melalui para pejabatnya, kemudian para alim ulamanya, dan terakhir seluruh lapisan masyarakat berdoa agar kita diberikan spirit kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatasi masalah fitnah ini. Semoga bermanfaat. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. In uridu lil islahi mastata'tu muttafaqin billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.